Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya ini Sulistia. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat, yang sakit bisa segera sembuh, diberikan kemurahan rezeki, diberikan panjang umur, dan diberikan keberkahan dalam hidup. Di video kali ini aku mau sharing kepada teman-teman mengenai bagaimana sih cara kita menambah subscriber dengan cara alami ya teman-teman. Penasaran yuk, terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber ini mempunyai banyak tantangan ya teman-teman. Salah satunya yaitu kita harus mendapatkan subscriber yang mungkin harus berpedoman dengan aturan YouTube ya teman-teman. Yang pertama, kita harus mencapai 1000 subscriber. Yang kedua, kita harus mencapai 4000 jam tayang. Ini yang memang susah-susah gampang, 4000 jam tayang ini ya teman-teman, bagi seorang YouTube yang mungkin masih pemula. Yang ketiga, kita harus mempunyai verifikasi 2 langkah ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuan supaya ketika akun kita misal dihack sama orang, ataupun misalnya disalahgunakan sama orang, kita bisa mengembalikan akun kita tersebut ya teman-teman. Tapi semoga tidak ada yang seperti itu. Semoga dengan verifikasi 2 langkah ini insya Allah aman ya teman-teman. Jadi buat seorang YouTuber kita harus mengaktifkan 2 langkah ini supaya akun kita ini tidak disalahgunakan oleh orang lain ataupun dihack sama orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, itu kita harus memiliki 0 teguran ya teman-teman. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika kita ingin menjadi konten kreator ataupun YouTuber gitu, usahakan akun kita ini tidak memiliki sama sekali teguran teman-teman. Supaya apa? Supaya akun kita ini aman dan bisa bergabung di partner YouTube. Nah, bagaimana sih Kak cara menambah subscriber kita? Apakah subscriber itu bisa dibeli gitu ya teman-teman? Memang ada pertanyaan yang memang menunjukkan bagaimana sih supaya subscriber kita ini naik, dan boleh nggak sih beli subscriber gitu supaya subscriber ini cepat banyak gitu ya teman-teman. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa ketika kita ingin menjadi YouTuber itu kan kita harus memenuhi persyaratan berpedoman dengan YouTube yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satunya itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Nah, boleh nggak sih subscriber kita ini beli ya teman-teman? Jawabannya boleh saja. Cuman pihak YouTube ini lebih pinter dari kita teman-teman. Dia bisa mengetahui subscriber kita ini diperoleh dengan secara alami atau tidak. Takutnya harusnya kita sudah monet, karena memang subscriber kita ini diperoleh oleh beli, kita tidak bisa monet ya teman-teman. Saran saya, berjalanlah dengan alami ya teman-teman, karena ketika kita menjadi seorang YouTuber kita harus memiliki semangat yang lebih tinggi. Bagaimana? Yaitu kita harus menempuh 1000 subscriber. Dengan cara apa Kak? Dengan cara buatlah konten-konten yang memang menarik perhatian banyak orang ya teman-teman. Nah, ada beberapa cara yang harus kita perhatikan ketika subscriber kita ingin naik ya teman-teman. Dengan cara alami, kita harus bekerja dengan cara alami aja deh ya teman-teman, karena memang ketika kita menghasilkan itu dengan cara alami, insya Allah itu akan berkah. Nah, yang pertama supaya subscriber kita ini naik itu adalah kita ibaratkan YouTube ini seperti tanaman teman-teman, yang dimana tanaman itu harus diberi tanaman yang memang bagus ya teman-teman. Seperti kita harus ngasih pupuk, ngasih air gitu ya teman-teman, supaya tanaman itu cepat tumbuh dan bisa subur serta berbunga ya teman-teman. Nah, sama halnya dengan YouTube. Ketika kita sudah mempunyai akun YouTube dan kita sudah terjun di dunia YouTube, itu tidak setengah-setengah teman-teman. Kita harus berjalan bagaimana supaya channel kita ini bisa berkembang, yaitu kita harus membuat konten yang menarik, bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah kita harus memberikan komentar yang bagus teman-teman, dimana mungkin ada teman kita YouTube yang lainnya mengupload video gitu ya teman-teman. Kita harus memberikan komentar-komentar yang positif. Mungkin sudah dijelaskan di dalam video yang sebelumnya ya teman-teman, bagaimana cara menambah jam tayang juga. Ini termasuk kita harus memberikan komentar yang positif. Misalnya sedang mancing ya teman-teman, ini kita harus memberikan
komentar yang wow bagus sekali ikannya, wow alatnya menarik sekali gitu ya teman-teman. Itulah dimana seorang YouTuber itu kita harus memberikan komentar-komentar yang baik, karena memang itu harus berpedoman dengan YouTube. Yang ketiga itu kita harus memberikan judul yang memang menarik perhatian banyak orang ya teman-teman. Buat orang lain itu penasaran dengan judul kita dan isi video tersebut ya teman-teman. Misalnya judulnya mancing di selokan dapat ikan banyak gitu ya teman-teman. Nah otomatis yang hobi mancing ini ngeklik video kita teman-teman, karena memang penasaran apa sih dapat apa gitu kan, kok bisa sih di selokan dapat ikan banyak gitu ya teman-teman. Usahakan judul kita ini memang menarik banyak orang. Yang keempat itu kita harus aktif teman-teman, maksudnya ketika kita sudah terjun di dunia YouTube ya teman-teman, dimana kita harus memberikan konten-konten yang memang bermanfaat bagi orang lain, konten-konten yang menarik ya teman-teman. Ibaratkan di YouTube ini kita memang harus kerja ya teman-teman, dimana misalnya kita harus konsisten upload video. Kalau misalnya teman-teman sebagian sibuk dengan aktivitas, misalnya sudah bekerja ataupun lain sebagainya, usahakan 1 minggu itu 1 kali ya teman-teman upload video. Tapi kalau misalnya ketika kita bisa upload video seminggu 3 kali ataupun seminggu 4 kali ataupun tiap hari, kenapa tidak ya teman-teman, karena memang seorang YouTuber ini dituntut untuk menjadi content creator yang memang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu teman-teman. Nah saran saya ketika kita masih pemula ya teman-teman, rajinlah upload video yang memang banyak dicari orang, yang bermanfaat juga. Misalnya kita sibuk nih dengan apa yang kita kerjakan gitu kan, itu minimal 1 kali saja upload video ya teman-teman. Kalau misalnya lebih banyak juga nggak apa-apa, ataupun tiap hari juga malah bagus ya teman-teman kalau misalnya masih pemula gitu ya teman-teman. Yang kelima itu kita tidak boleh mengemis untuk di-subscribe balik dengan channel yang lainnya teman-teman. Maksudnya seperti apa? Misalnya tadi itu sudah saya jelaskan bahwasanya kita harus memiliki komentar-komentar yang memang baik, komentar yang positif ya teman-teman. Jangan komentar yang subscribe balik dong gitu kan ya teman-teman, nggak boleh itu teman-teman, itu melanggar peraturan YouTube. Ketika kita menjadi seorang YouTuber, kita harus memiliki komentar yang memang baik, jangan komentar yang minta di subscribe balik ya teman-teman. Itu jatuhnya kita mengemis gitu, mengemis dengan subscribe balik gitu ya teman-teman. Itu jangan sekali-kali teman-teman, karena memang itu mengandung spam ya teman-teman, dan pihak YouTube tidak menyukai spam itu. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi buat para YouTuber pemula bagaimana cara menambah subscriber dengan secara alami. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.